Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Celi Sabrina dengan NPM 21150610042 dari kelas PSTIK. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir praktikum rekayasa perangkat lunak kelima, yaitu metode OOAD. Nah, di sini terdapat pengertian dari metode OOAD. Metode OAD adalah metode analisis yang memeriksa requirement dari sudut pandang kelas-kelas dan objek yang ditemui dalam ruang lingkup permasalahan yang mengarah pada arsitektur software dan didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem atau subsistem. Metode OAD ini memungkinkan adanya standarisasi objek yang memudahkan memahami desain. OAD mencakup analisis dan desain sebuah sistem dengan pendekatan objek. Yang pertama ada analisis berorientasi objek atau OA, yaitu metode analisis yang memeriksa requirement atau syarat atau keperluan yang harus dipenuhi sebuah sistem dari sudut pandang kelas-kelas dan objek-objek yang ditemui dalam ruang lingkup perusahaan. Dan yang kedua, analisis berorientasi desain atau OOD. Metode untuk mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem atau subsistem. Terdapat beberapa konsep dasar dalam metode OAD. Yang pertama, objek. Objek adalah benda secara fisik dan konseptual yang ada di sekitar kita. Beberapa contoh objek, misalnya hardware, software, dokumen, manusia, konsep, dan lainnya. Yang kedua, ada kelas. Kelas adalah definisi umum, pola, template, atau cetak biru dari himpunan objek yang sejenis. Kelas menetapkan spesifikasi perilaku behavior dan atribut-atribut dari objek tersebut. Kelas adalah abstraksi dari entitas dalam dunia nyata. Yang ketiga ada kotak hitam atau black box. Sebuah objek adalah kotak hitam atau black box. Konsep ini menjadi dasar untuk implementasi objek. Dalam operasi objek orientasi, hanya pada development, programmer, desain, analis yang dapat memahami detail dari proses-proses yang ada di dalam kotak hitam tersebut. Sedangkan para pemakai user tidak perlu mengetahui apa yang dilakukan, tetapi yang penting mereka dapat menggunakan objek untuk memproses kebutuhan mereka. Dan yang keempat, asosiasi. Asosiasi adalah hubungan yang mempunyai makna antara sejumlah objek. Asosiasi digambarkan dengan sebuah garis penghubung di antara objeknya. Baiklah, langsung saja saya akan melakukan review terhadap jurnal yang telah saya pilih sebagai tugas pendahuluan praktikum rekayasa perangkat lunak kelima mengenai metode OAD. Jurnal ini berjudul Perancangan Aplikasi CodeLive berbasis Android dengan menggunakan metode Object Oriented Analysis dan Design, OAD, yang ditulis oleh Arsya Amalia Ristias, Radinka Frisia Mulia, dan Aulia Putri Fajar pada 13 November 2021. Jurnal ini berisi mengenai perancangan aplikasi CodeLive berbasis Android dengan menggunakan metode OAD. Aplikasi CodeLive merupakan inovasi yang dapat menunjang proses pembelajaran sekaligus pencarian informasi yang lebih terorganisir. Layanan utama yang ditawarkan oleh aplikasi CodeLive adalah pencarian materi, jawaban atas pertanyaan siswa, serta kuis atau soal latihan. Melalui aplikasi CodeLive, user dapat mengakses informasi yang diperlukan tentang kompetensi sesuai dengan spesialisasinya. User dapat mencari materi kompetensi, majalah, atau artikel untuk mendukung kualitas kompetensi. Selain itu, user dapat mengajukan pertanyaan di aplikasi dengan fitur seperti mengetik, mengambil foto, dan bahkan menggunakan metode suara untuk memasukkan pertanyaan. Sistem kerja aplikasi ini adalah digambarkan dengan diagram UML dan perancangan sistem aplikasi. Berdasarkan hasil penelitian dari Global Digital Headlines yang dilakukan oleh Hotshoot dan We Are Social pada Januari 2021, terlihat bahwa pengguna teknologi mencapai 4,66 miliar orang di seluruh dunia. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran merupakan salah satu contoh media pembelajaran yang bisa dikonkretkan
dengan memanfaatkan perkembangan teknologi di bidang pendidikan adalah media pembelajaran pada aplikasi berbasis Android. Penggunaan aplikasi dalam media pembelajaran dinilai sangat efektif semenjak 2 tahun terakhir akibat adanya pandemi COVID-19. Perkembangan media pembelajaran tersebut didasarkan pada pertimbangan. Yang pertama, dapat menjadikan media pembelajaran mandiri. Yang kedua, dapat digunakan oleh mentor sebagai media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan notasi dari metode OADI, terlihat bahwa penekanan terhadap penelitian ini dilakukan pada atribut dan metode, yang mana dalam perancangan aplikasi digunakan metode diagram UML sebagai analisa perancangan sistem dengan menggunakan objek orientasi. Selanjutnya dilakukan juga metode penelitian menggunakan anket atau kuesioner yang didasarkan oleh model OAD yang dapat menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Berdasarkan metode penelitian, didapati hasil dan pembahasan sistem, yaitu yang pertama ada cara kerja sistem, yang digambarkan dengan bentuk flowchart, dengan terdapat 5 menu utama, yaitu terdapat beranda, latihan code live, tanya code, beli code, dan lainnya. Pengembangan cara kerja sistem menggunakan flowchart ini menurut saya sangatlah efektif karena dapat secara langsung menggambarkan alur diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Selanjutnya yang kedua terdapat tampilan. Pada jurnal ini, rancangan aplikasi Code Live telah dilengkapi dengan tampilan user interface dengan menggunakan tool Figma. Seperti yang dapat kita lihat, pewarnaan, font, dan icon telah sesuai dengan pengaruh psikologi media pembelajaran yang menggunakan warna-warna tidak terlalu mencolok dan didominasi oleh warna putih. Selanjutnya terdapat diagram sistem. Menggunakan use case diagram untuk menggambarkan interaksi yang terjadi antara aktor sebagai user dan aktor sebagai sistem. Selanjutnya terdapat activity diagram yang menggambarkan workflow atau aliran kerja dari aktivitas sebuah sistem. Dan terdapat sequence diagram yang merupakan diagram penjelasan mengenai interaksi objek dan menunjukkan komunikasi di antara objek-objek tersebut melalui message atau pesan yang dikirimkan dan kapan dilaksanakannya. Baiklah, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.